dicetak oleh M. Bahtiar. Wasit Edi Bastari kita lihat masih bersiap-siap untuk mengecek siapnya, dan inilah dia kick off babak kedua. Pelanggaran terjadi. Eddie Hafidz kali ini. Christian Gonzalez tadi yang dituju. Ya, kita lihat bagaimana M. Bahtiar dan juga Christian Gonzalez. Belum ada terjadi perubahan dalam susunan pemain dari kedua tim di babak kedua ini. Walaupun tadi ada seorang Catur Rintang yang masuk menggantikan Ferli Laal yang tampaknya mengalami cedera bagi Persijap Jepara di babak pertama. Kembali kita lihat Johan Juansyah berduel dia dengan Atep. Gagal dia melewati Atep tadi, Johan Juansyah. Sebuah aksi yang terlalu berlebihan, saya kira tidak perlu dilakukan. Dan inilah yang boleh jadi akan memancing reaksi dari penonton. Dibutuhkan ketenangan, kepala dingin dari Atep dan juga Johan Juansyah mungkin tadi yang terjadi kontak. Untuk masing-masing menahan diri. Ya, kita lihat ya, betul. Sebuah hal yang memang sangat baik kita lihat dilakukan oleh wasit Edi Bastari, memanggil kedua pemain untuk memberikan sebuah pengarahan tentunya agar dua pemain muda ini bisa sedikit menahan emosinya. Dan sekaligus kartu kuning, Rendra, bagi kedua pemain, Johan Juansyah dan juga Atep. Ya, kita lihat Johan Juansyah dan juga Atep sama-sama mendapatkan kartu kuning. Satoshi Otomo kali. 3 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Edi Bastari. Kembali kita lihat Atep kali ini. Masih Atep yang menguasai bola. Atep masuk dalam daerah kotak penalti dan sebuah peluang tadi. Ya, Eloko Gonzalez. Sebuah scrimmage hampir saja. Namun sayang Eloko tendangannya masih meleset. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persijap Jepara. Kita lihat bagaimana M. Syabani yang diplot menjadi penyumbang utama karena memang Danang Wihatmoko mengalami sedikit masalah dengan cederanya. Kita lihat Johan Juansyah. Ya, pelanggaran dari Gilang Angga Kusuma. Ya, berjalan sedikit lebih keras di babak kedua ini pertandingan antara kedua tim. Kita sama-sama berharap supaya masih tetap berjalan dalam koridor yang wajar dan tetap menjalankan sportivitas serta fair play, meskipun kedua tim mulai bermain sedikit lebih keras jika dibandingkan dengan babak pertama tadi. Catur Rintang tadi. Pablo Frances kali ini, masih Pablo Frances. Masih Pablo Frances kita lihat. Gagal dia melewati Eka Ramdhani. Bermain bersabar kali ini para pemain, Doni, Siregar. Dan sebuah percobaan dari Eki Nur Hakim. Walaupun mungkin dalam kondisi berada dalam posisi offside. Inilah dia Eki Nur Hakim. Rising star dari Persijap Jepara.
sudah mencetak 5 gol. Paulo Silva. Kembali Satoshi Otomo bagi Persib Bandung. Masih Satoshi Otomo, Eka Ramdhani, masuk kepada Christian Gonzalez. Bona Simanjuntak, Evaldo Silva, Isdianto, pelanggaran terjadi. Tendangan bebas kali ini bagi Persija Jepara. Justru yang lebih sering melakukan pelanggaran sekarang para pemain Persib jika dibandingkan dengan para pemain Persija Jepara. Kita lihat pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Jaya Hartono, menarik keluar Erlangga. Kita tunggu siapa yang menggantikan Erlangga di posisi striker. Aji Nurpijal. Ini merupakan partai nostalgia bagi Aji Nurpijal yang sebelumnya juga pernah memperkuat Persija Jepara. Dan kita akan lihat mungkin Satoshi Otomo yang akan diplot menggantikan peran dari Erlangga Sucipto sebagai penyerang, karena kita tahu Satoshi Otomo adalah pemain serba bisa yang bisa bermain di posisi sayap tengah ataupun juga beberapa kali dicoba sebagai seorang striker dalam latihan oleh pelatih Jaya Hartono. Ya, boleh jadi juga sosok Atep yang dikedepankan. Karena itu juga sempat muncul wacana sebelumnya Atep dicoba untuk menjadi striker dalam latihan. Namun apakah Eloko tetap menjadi lone striker dengan memperbanyak sektor gelandang? Ya, tampaknya memang Atep Rendra yang ditempatkan menjadi pendamping Eloko. Betul-betul dalam situasi yang sangat darurat, SOS istilahnya. Karena tidak ada lagi striker pendamping Eloko yang dalam kondisi fit. Ini merupakan percobaan-percobaan yang memang sering dilakukan oleh pelatih Jaya Hartono. Kita ingat waktu melatih Delta Sidoarjo pun ia sempat menaruh seorang Jimmy Suparno menjadi seorang bek sayap. Isdianto kali ini. Catur Rintang. Johan Juansyah. Masih Johan Juansyah, kita lihat melewati Edi Hafidz. Masih Johan Juansyah. Isdianto kali ini.
Ya, pelanggaran Gilang Angga Kusuma kita lihat. Ada Bonan Simanjuntak. Yang menarik adalah pergerakan dari Johan Juansyah yang sangat merepotkan. Hampir saja bisa melewati Edi Hafid sampai harus dilapis oleh Nova Arianto sebelum akhirnya bola kembali ditarik ke belakang. Ya, ini hampir sama dengan sudut yang terjadi di babak pertama ketika terciptanya gol dari M. Bahtiar melalui sebuah tendangan bebas dari Isdiantono. Kita lihat bagaimana Marcus Harrison meminta rekan-rekannya. Haji Nur Pijal tadi. Ya, kita lihat ada sebuah pelanggaran terhadap Eka Ramdhani dan ini merupakan sebuah kesempatan bagi Persib Bandung untuk bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan bola mati dengan jarak yang ideal tentunya bagi seorang Eka Ramdhani. Ya, kita lihat bagaimana M. Syahbani juga harus berhati-hati dengan tendangan-tendangan bebas penembak-penembak dari Persib Bandung. Ya, Atep juga ternyata bersiap-siap. Kita lihat dia akan dilakukan oleh Atep. Sebuah percobaan masih berada di atas gawang dari M. Syahbani. Ya, sebuah tugas berat untuk bagi Atep pada pertandingan malam hari ini. Di samping diplot untuk menjadi pendamping baru bagi Eloko, ia juga bertugas sebagai eksekutor untuk bola-bola mati. Ya, Atep kita lihat bermain sebagai seorang penyerang kali ini. Haryono. Wow, sebuah peluang kali ini Eki Nur Hakim dan Eki Nur Hakim gol! Eki Nur Hakim benar-benar menghukum Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara dan mencetak gol yang ke-6 musim ini bagi Persijap Jepara 2-0 unggul atas Persib Bandung. Ya, sekali lagi lini belakang Persib yang membuat kesalahan sangat fatal karena sebuah passing dilakukan oleh Gilang Angga tapi bisa dicuri oleh Eki Nur Hakim, dan inilah kelas dari Eki Nur Hakim, pemain yang sebelumnya tidak terlalu diandalkan oleh Persijap, berada di tempat yang tepat, mendapatkan umpan justru dari Gilang Angga dan menjebol gawang Markus. Ya, luar biasa memang bagaimana
seorang Eki Nur Hakim dan ekspresi dari Bang Junet. Kita lihat sebuah kemenangan yang memang sangat lama dinantikan. Meski pertandingan belum berakhir, tapi paling tidak 2-0 sudah memberikan angin bagi Persijap Jepara untuk bisa merayakan bersama hari ulang tahun Kabupaten Jepara. Ada saja memang skor akhir tidak berubah. Dan tugas semakin berat tentu saja bagi kubu Persib. Catur Rintang, kita lihat kali ini para pemain dari Persijap Jepara. Cukup ironis memang, 2 gol yang bersarang ke gawang Marcus Harrison berawal dari kesalahan-kesalahan yang justru dibuat oleh para pemain belakang Persib. Yang pertama ketika gagal mengawal M. Bahtiar, para pemain belakang Persib. Dan gol kedua lebih fatal lagi karena sebuah umpan dari Gilang Angga ke arah tengah jantung pertahanan, salah dan diterima oleh Eki Nur Hakim. Kembali sebuah peluang tadi. Terlihat jelas memang barisan pertahanan dari Persib Bandung menerima terus gempuran demi gempuran para pemain Persijap Jepara. Tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Edi Hafiz, Eka Ramdhani, Christian Gonzalez dibangi-bangi oleh Catur Rintang. Masih Christian Gonzalez. Eka Ramdhani kembali. Masih Eka Ramdhani, kita lihat. Kembali kita lihat Isdianto dan juga Christian Gonzalez yang sejauh ini boleh dibilang menjadi pemain yang cukup sukses dalam menjebol gawang Persijap Jepara. 6 gol telah ia cetak sepanjang karirnya ke gawang Persijap Jepara. Ya, tanpa kita lihat ada sebuah percobaan untuk merubah pertahanan dari Persib Bandung dengan dimasukkannya seorang Wildansyah. Iya, sebuah pilihan yang memang menjadi sulit dan serba salah boleh dibilang bagi Coach Jaya Hartono. Masuknya Aji Nurpijal justru direspon menjadi gol kedua bagi lawan, sehingga harus dilakukan perubahan kembali dengan memasukkan Wildansyah. Kita masih nantikan apakah skema yang akan dilakukan Coach Jaya dengan memasukkan Wildansyah. Eki Nur Hakim masih tergeletak. Ya, kita lihat bola dibuang. Ada 2 pemain, Eki Nur Hakim dan juga tampaknya adalah Aji Nurpijal. Kita lihat harus menghadapi mantan rekan-rekannya Aji Nurpijal dan juga ini Eki Nur Hakim. Sebuah terjangan yang saya kira bisa berakibat fatal. Namun wasit tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran. Ya, tugas berat bagi pelatih Jaya Hartono setelah 3 pertandingan terakhir tanpa meraih kemenangan. Kemenangan terakhir diraih kubu Persib ketika mereka berpesta gol melawan Persema di kandang sendiri dengan skor 4-0. Isdianto kali ini. Pablo Frances. Terbaca tadi oleh Wildansyah. Eka Ramdhani. Nova Arianto yang maju membantu penyerangan. Kerjasama dia dengan Satoshi Otomo. Masih Satoshi Otomo. Bola yang cukup baik kepada Atep. Penyelamatan tadi dari M. Bahtiar. Kembali Isdianto. Pablo Frances. Eki Nur Hakim. Bona Simanjuntak. Catur Rintang. Evaldo Silva. Doni FC Regar. Nurul Huda. Johan Johansyah. Bona Simanjuntak. Kembali Doni FC Regar. Iya, ball position yang diterapkan oleh anak Persijap cukup baik dan menyulitkan memang bagi Persib Bandung untuk bisa mengambilnya.
ada faktor para pemain Persijap sudah merasa lebih enjoy dalam pertandingan setelah unggul 2-0. Memang waktu masih cukup lama, tapi keunggulan 2-0 dan dengan permainan yang diterapkan oleh para pemain Persijap seperti ini memang cukup menguntungkan. Kita lihat legenda dari Persib, Roby Darwis yang menjadi asisten sekarang. Kembali kali ini Bona Simanjuntak. Wildansyah. Esdianto kali ini merebut bola. Kembali serangan dari Persijap Jepara. Johan Johansyah. Doni Siregar, pemain dengan menit terbanyak kedua setelah Danang Wihatmoko bagi Persijap Jepara dengan 2.174 menit dan tampil di 25 pertandingan bagi Persijap Jepara. Hanya kalah dari Evaldo Silva dan juga Nurul Huda dalam game atau juga jumlah permainan. Yaitu sebanyak 26 pertandingan Evaldo Silva dan Nurul Huda. Dua pemain senior yang masih menunjukkan kualitasnya. Pablo Frances. Bukan sebuah pelanggaran memang. Kembali kali ini serangan. Dilakukan oleh Atep. Ya, kita lihat bagaimana Atep meski sudah diplot sebetulnya sebagai striker pendamping Eloko, namun nalurinya sebagai pemain sayap tidak bisa lepas. Dia lebih banyak beroperasi di sektor kiri. Aji Nur Pijal tadi dan kembali kali ini Haryono. Satoshi Otomo. Haryono kembali. Atep. Kerjasama cukup baik kali ini Atep. Kita lihat sebuah peluang dari Atep. Sebuah tendangan yang masih sangat lemah saya kira. Di samping memang membentur pemain belakang Persijap Jepara. Ya, pertandingan ini sendiri pun juga tentunya disaksikan oleh para boboto yang hadir di Stadion Gelora Bumi Kartini yang berdampingan tentunya dengan para penonton dari Persijap Jepara. Sebuah hal yang sangat baik tentunya. Hafid tadi yang dituju. Duel dia kali ini dengan Eki Nur Hakim. Kembali kita lihat Johan Johansyah. Dengan kecepatan nih kita lihat. Masih ada Satoshi Otomo yang ternyata layaknya kereta ekspres dalam merebut bola dari Johan Johansyah. Ya, kualitas skill individu Johan Johansyah setidaknya sudah dua kali dia memperlihatkan di babak pertama tadi dan baru saja kita saksikan bagaimana dia meliuk-liuk dan keberanian. Sayang masih kurang cepat dibanding Satoshi. Apa yang terjadi kita lihat tampaknya pelanggaran terhadap Atep. Kita lihat bagaimana wasit Eri Bastari. Sebuah trupas yang memang sangat terukur kepada Atep. Tetapi bagaimana pergerakan M. Batiar dalam menutup ruang dari Atep. Iya, sebetulnya kejadiannya sedikit di dalam. Agak tipis memang. Namun wasit menganggapnya memang sebelum Atep masuk untuk disergap, sudah lebih dulu terjadi pelanggaran. Di luar kotak penalti. Peluang tentunya bagi Persib Bandung kembali, M. Syahbani. Dan ini merupakan kesempatan bagi Christian Gonzalez dengan kekuatan kaki kiri dari jarak. Dan juga posisi yang memang sangat-sangat baik untuk penembak kaki kiri. Atep dan juga Nurul Huda. Dua pemain dari dua generasi berbeda dan sama-sama adalah pemain dengan kemampuan menyisir di sektor sayap. Kita lihat bagaimana Joy Hartono.
yang di malam hari ini berduel dengan mantan asistennya tentunya, yaitu Junaidi. Ya, sebuah tendangan mengenai pagar dari Persijap Jepara dan langsung dibuang saja oleh M. Syahbani. Christian Gonzalez. Eka Ramdhani kali ini sebuah sepak pojok bagi Persib Bandung. Kita lihat bagaimana Wildansyah tadi berusaha untuk menyambut tendangan penjuru yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Wildansyah main di kanan dan juga Aji Nurpijal main di kiri. Sebuah skuad yang memang agak sedikit berbeda dari Persib Bandung, dan juga ada seorang Eddie Hafiz di barisan pertahanan, dan tidak lupa bermainnya seorang Atep posisi penyerang bersama dengan Christian Gonzalez. Inilah dia Persib Bandung yang memang agak sedikit berbeda dengan materi pemainnya setelah sejumlah pemain mengalami cedera dan juga akumulasi kartu. Ya, dalam posisi tertinggal sebetulnya pergantian pemain yang dilakukan oleh Jayartono ini memang sangat tidak menguntungkan, karena yang diganti adalah para pemain back sayap, bukan di sektor striker ataupun di sektor lini tengah yang diganti. Memang ada Erlangga di lini depan yang sudah diganti, tapi yang masuk adalah Aji Nurpijal, bukan seorang striker. Ya, saya kira memang ini boleh dibilang sebagai tim darurat yang terpaksa diturunkan oleh Jayartono. Ya, betul sekali. Atau kalau kita tidak bisa sebut lagi sebagai tim B Persib, tim Persib B, karena memang ini betul-betul banyak posisi yang tidak ideal yang harus dilakoni oleh sejumlah pemain karena keterbatasan stok. Eddie Hafiz. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana Eddie Hafiz memblok pergerakan dari Pablo Francis. Isdianto berusaha melewati Wildansyah. Eka Ramdhani kali ini Persib Bandung. Atep. Ada Catur Rintang. Berikan bola dia kembali kepada Wildansyah. Ya, pelanggaran Johan Johansyah. Kita lihat sebuah gerak tipu dari Wildansyah. Dihentikan oleh Johan Johansyah. Christian Gonzalez. Praktis sama sekali belum mendapatkan umpan matang sepanjang pertandingan ini Christian Gonzalez. Aji Nurpijal. Satoshi Otomo. Kembali Satoshi Otomo. Umpan yang sangat baik kepada Christian Gonzalez dan Atep kali ini, dan Atep mencetak sebuah gol. Sebuah peran yang dilakukan dengan sangat baik dari Atep. Bermain pertama kali sebagai penyerang dan langsung mencetak golnya di pertandingan malam hari ini, dan merupakan gol yang kedua bagi Persib Bandung musim ini. 1-2. Persijap Jepara masih unggul atas Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Ya, sebuah kinerja dan juga kontribusi yang sangat signifikan dari Satoshi Otomo. Kita lihat tadi bagaimana dia mengirimkan umpan crossing dan Eloko membiarkan bola itu melaju ke hadapan Atep, dan kita lihat sekali kontrol, pam. Keras sekali, deras, dan memang sulit untuk bisa dihalau oleh penjaga gawang. Semangat coba kembali dipompakan oleh Coach Jayartono untuk mengejar ketinggalan setelah kedudukan saat ini berubah menjadi 1-2. Ya, tusukan-tusukan yang menghasilkan peluang seperti yang dilakukan oleh Satoshi Otomo ini yang
tidak terlihat di sepanjang babak sebelum gol tercipta oleh Atep. Ini yang membuat Persib minim sekali mendapatkan peluang ataupun bisa mencetak gol. Ya, ucapan dari pelatih Jaya Hartono yang mengatakan bahwa masih ada waktu dan memang ini menjadi sebuah tugas berat bagi pelatih Junaidi untuk bisa juga memberikan sebuah instruksi kepada anak asuhnya untuk bisa mempertahankan keunggulannya. Karena kita tahu juga Persib Bandung adalah bukan tim yang akan menyerah begitu saja walaupun mereka sudah tertinggal saat ini. Ya, yang realistis memang target saat ini bagi Persib adalah mencuri 1 poin. Mengingat untuk memenangkan pertandingan memang agak sulit karena harus mencetak 2 gol dalam sisa waktu yang tinggal relatif 14 menit dari sekarang. Ya, dengan susunan pemain darurat tentunya Bung Yusuf dan Rendra. Nova Arianto, Marcus Harrison, Christian Rune Martinez, Haryono. Masih Haryono kita lihat. Eka Ramdhani, pelanggaran dari Bona Simanjuntak. Kita lihat sebuah dorongan dari Bona Simanjuntak. Satoshi Otomo yang dituju. Nurul Huda. Ya, PSM Makassar menaklukkan Bontang FC dengan skor 1-0 melalui gol Osvaldo Moreno. Kembali kita lihat ke lini serangan dari Persijap Jepara. Pablo Frances. Masih ada Wildansyah. Eka Ramdhani. Haryono. Atep kali ini. Baik-baik oleh Catur Rintang. Masih Atep. Ya, Eki Nur Hakim. Kembali dia. Mendapatkan pelanggaran dari pengawalnya yaitu Nova Arianto. Ya, saya kira memang pelanggaran. Kita lihat. Cukup cerdik Ya, Eki untuk melewati Nova, tapi tidak cukup licin untuk melewati tackling dari Nova. Aji Nur Pijal dan juga Nurul Huda. Kita lihat bagaimana Banas Pati, beberapa supporter dari Persijap Jepara. Bona Simanjuntak, Persijap Jepara. Belakang kembali, kali ini kepada Evaldo Silva. Catur Rintang Setiawan. Nova Arianto. Kesempatan tentunya bagi para pemain Persib Bandung di saat para pemain Persijap Jepara tampaknya lebih terfokus untuk menjaga keunggulannya dan bermain lebih sedikit ke dalam. ya, kesempatan untuk bagi tim Maung untuk terus melakukan tekanan, pressure di 12 menit terakhir ini. Eki Nur Hakim kembali kali ini. Masih Eki Nur Hakim. Masih bisa digagalkan oleh Edi Hafiz. Aji Nur Pijal. Serangan balik Persib Bandung. Pelanggaran. Dilakukan oleh Nurul Huda terhadap Satoshi Otomo. Inilah dia Eki Nur Hakim. Satoshi Otomo, 1 assist pertandingan atau juga 1 assist dilakukannya di pertandingan ini. Christian Rene Martinez. Atep dengan Haryono, kembalikan lagi kepada Atep. Sudah mulai ada tusukan-tusukan dari para pemain Persib Bandung dan ini harus diwaspadai oleh para pemain Persijap Jepara. Dan inilah dia kita lihat bagaimana M. Bahtiar yang bekerja cukup keras memang di babak kedua ini. Ya, dan sebetulnya Persib memiliki kekuatan justru dari tusukan-tusukan sektor sayap.
yang biasa dilakukan oleh Atep. Hanya saja jarang sekali di pertandingan malam hari ini hal ini terlihat. Baru di babak kedua menghasilkan gol melalui skema serangan dari sayap. Satoshi Otomo. Pablo Frances. Doni Siregar. Eki Nur Hakim yang dituju. Syahbani kembali, kali ini menguasai bola. Catur Rintang. Isdiantono. Catur Rintang. Pablo Frances. Johan Johansyah telah keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini. Wildansyah, ada pemain dari Persib Bandung, terus memberikan tekanan di sisa waktu ini. Umpan kepada Satoshi Otomo, peluang kali ini Satoshi Otomo tidak dalam posisi yang sangat sempurna untuk melepaskan tembakan. Ya, sangat disayangkan sekali. Bagaimana tadi sebenarnya Christian Loco Gonzalez sudah mengirimkan sebuah umpan yang sangat baik pada Satoshi, namun eksekusi Satoshi meleset. Haryono. Haji Nur Pijal. Ya, telah keluar lapangan. Tidak henti-hentinya pelatih Jaya Hartono memberikan komando kepada anak asuhnya untuk bisa memanfaatkan keletihan yang terjadi tentunya di barisan pertahanan dari Persijap Jepara. Marcus Harrison. Kita lihat Haji Nur Pijal berikan bola kembali kepada Atep. Bukan sebuah pelanggaran. Dan apabila pertandingan ini berakhir dengan skor 2-1 adalah sebuah modal besar dan juga modal penting tentunya bagi Persijap Jepara yang akan melakoni partai tandang yang menghadapi Persis Samputra Samarinda. Dan bagi Persib Bandung, mereka pun juga akan melakoni partai tandang menghadapi Pelita Jaya. Tentunya menjadi partai hidup dan mati bagi Pelita Jaya di sisa Jarum Indonesia Super League musim ini untuk keluar dari zona degradasi. Johan Johansyah. Sebuah keputusan yang terlalu ambisius. Johan Johansyah beberapa kali kita lihat agak sedikit emosional. Padahal ada pemain lain yang sudah menunggu untuk diumpan dari Johan Johansyah. Kita lihat terlalu jauh, memaksakan diri tampak sekali. Balik Christian Gonzalez. Atep. Wildansyah kali ini. Haryono. Atep kembali. Wildansyah. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, sebetulnya kalau Wildansyah tidak menjatuhkan diri, dia memiliki peluang yang cukup besar untuk terus masuk ke dalam kotak penalti.
Sugianto umpan ke dalam kali ini. Kembali kali ini Haryono berikan bola kepada Atep, pemain yang paling merepotkan di sisa babak kedua ini Iya, bagi pertahanan Persija Jepara. kita lihat spirit positif dari Atep patut mendapatkan apresiasi. Eka Ramdhani. Pelanggaran dari Christian Rene Martinez terhadap M. Bahtiar. Sebuah sepakan dari pelatih Jaya Hartono. Iya, refleksi kekecewaan, kekesalan, kegusaran. Kita lihat dalam posisi tertekan, kita tahu bersama bagaimana Coach Jaya saat ini sedang disorot kinerjanya. Menyusul prestasi ataupun hasil yang kurang baik dalam beberapa partai terakhir bagi Persib Bandung. Ya, berada dalam tekanan yang cukup berat Jaya Hartono. Setelah beberapa pertandingan dilalui tanpa poin penuh, lalu saat ini juga sedang tertinggal, dalam posisi tertinggal timnya, dan harus bermain dengan formasi yang tidak biasanya karena akumulasi kartu dan cedera yang menimpa beberapa pemain yang biasanya menjadi starter. Ya, kita lihat bagaimana ada kelompok supporter Viking tentunya di Stadion Gelora Bumi Kartini untuk terus memberikan semangat kepada Persib Bandung untuk bisa mencuri poin dan tetap mempertahankan posisi mereka dalam jalur juara atau juga jalur menuju runner up. Ini dia Johan Johansyah, masih berusia 21 tahun. Ya, dengan konsistensi yang ditunjukkan oleh Arema yang sekarang memimpin klasemen, memang butuh kerja ekstra keras untuk tim-tim yang ingin mengejar. Persipura, Persiba, Persib, bukan cuma penampilan di kandang, penampilan di luar kandang pun juga justru memegang peranan yang sangat penting. Salah satu tim yang baru saja kehilangan poin penuh adalah Persiba. Ya, Baru saja ditahan oleh Persisam dengan skor 0-0. Ada di peringkat ketiga sekarang Persiba. Wildansyah. inilah senjata pamungkas yang biasanya dimainkan oleh Coach Junaidi. Kali ini sebagai saper siup, tampaknya Nur Hadi. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Nur Hadi. Mencetak 5 gol sementara ini bagi Persija Jepara yang begitu mencuri perhatian di awal putaran pertama. Kita masih ingat bagaimana hat-trick yang dilakukannya ke gawang Persitara Jakarta Utara ketika itu. Dengan badan yang sangat kecil tapi mampu mencetak gol melalui vertical jump. Nur Hadi kali ini. Masih Nur Hadi kita lihat. Bona Simanjuntak. Johan Johansyah. Doni F. Siregar. Kembali masuknya kepada Nur Hadi. Ada Pablo Frances. Sebuah kesempatan sebetulnya bagi Pablo Frances untuk lebih sedikit tenang. Karena praktis tidak ada pemain lawan yang melakukan pressure terhadapnya. Namun dia lebih melakukan first time shoot yang sangat tidak ideal. Sehingga bola jauh dari sasaran.
Kalau bagaimana Novarianto tampaknya mengalami kram. Ya. 3 menit tambahan waktu. 3 menit akan terasa sangat panjang tentunya bagi Persijap Jepara untuk mempertahankan keunggulannya, dan 3 menit yang akan terasa cepat bagi Persib Bandung untuk bisa menyamakan kedudukan. Wildansyah, Eka Ramdhani, pelanggaran terjadi. Ya, jika skor tidak berubah 2-1 untuk kemenangan Persijap, maka Gilang Angga bisa menjadi salah seorang pemain yang paling menyesal di pertandingan selesai pertandingan, karena passing yang salah kepada Eki Nur Hakim tadi yang menyebabkan Persijap bisa mencetak gol kedua. Iya. Sebuah kesalahan yang sangat fatal bagi seorang Gilang Angga. Posisi back sayap memberikan umpan ke tengah tanpa melihat ada pemain lawan. Kita lihat bagaimana Wan Wijasmara masuk menggantikan Novarianto yang tampak tidak sanggup lagi untuk melanjutkan permainan. Pablo Frances kali ini, masih Pablo Frances, ada Edi Hafidz, Haji Nur Pijal. Haryono, Christian Rene Martinez, Isdianto, inilah dia tenaga sisa dari para pemain untuk bisa dikeluarkan. Dan kartu kuning bagi Christian Rene Martinez. Oh, iya, saya kira sebuah pelanggaran yang cukup serius. Dan akan absen di pertandingan berikutnya Christian Rene Martinez dalam menghadapi Pelita Jaya. Dan kembali kita lihat istri dari Christian Gonzalez, Eva. Dia Christian Rene Martinez, Valdo Silva. Detik-detik terakhir tentunya di waktu tambahan. Eka Ramdhani kali ini, Atep, masih Atep, kita lihat kesempatan kali ini dari Satoshi Otomo. Christian Rene Martinez, umpan ke dalam kotak penalti. Wow, sebuah peluang dari Atep. Masih bisa digagalkan oleh Isdiantono. adalah skor akhir pertandingan antara Persijap Jepara menghadapi Persib Bandung, di mana Atep gagal memanfaatkan peluang terakhirnya, dan sebuah hasil yang maksimal dari seorang pelatih Junaidi, dan ini merupakan kemenangan pertama Persijap Jepara dalam 4 pertemuan terakhirnya menghadapi Persib Bandung. Dan dilakukan dalam Dirgahayu ulang tahun.